Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktavia Pramita dengan NPM 2341162. Di sini saya akan menjelaskan mengenal inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan mengganggu stabilitasi ekonomi. Yang pertama, penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan yang tinggi. Ketika permintaan konsumen meningkat tajam, sementara penawaran barang terbatas, harga akan naik secara signifikan. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku, upah tenaga kerja atau biaya lainnya akan mendorong produsen menaikkan harga jual. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang ekspansif. Kebijakan moneter atau fiskal yang longgar dapat meningkatkan jumlah uang beredar, memicu inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi demand pull. Terjadi ketika permintaan konsumen melebihi kemampuan penawaran sehingga harga naik. Selanjutnya ada inflasi cost push, disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti upah dan bahan baku yang diteruskan ke harga. Yang ketiga ada inflasi campuran, kombinasi antara inflasi demand pull dan cost push dengan berbagai faktor yang saling memengaruhi. Selanjutnya, dampak inflasi, penurunan daya beli. Kenaikan harga barang dan jasa menurunkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang. Yang kedua, ada menurunnya investasi. Ketidakpastian tingkat inflasi membuat investor enggan berinvestasi karena menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada kesenjangan sosial. Inflasi cenderung lebih berdampak pada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Yang keempat, ada pergeseran permintaan. Inflasi dapat mengubah pola konsumsi masyarakat dengan mengalihkan permintaan dari barang mewah ke barang kebutuhan. Selanjutnya, indikator inflasi. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK, mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB, mengukur perubahan harga di tingkat produsen dan grosir. Yang ketiga ada jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar yang signifikan dapat mendorong laju inflasi. Yang keempat ada suku bunga. Perubahan suku bunga memengaruhi tingkat inflasi dalam perekonomian. Selanjutnya, kebijakan mengatasi inflasi. Yang pertama ada kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan jumlah uang beredar. Yang kedua ada kebijakan fiskal dengan mengendalikan pengeluaran pemerintah, meningkatkan pajak, dan mengatur impor. Yang ketiga ada kebijakan struktural, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing untuk menekan biaya produksi. Selanjutnya, peran bank sentral. Yang pertama untuk pemantauan, bank sentral mengumpulkan dan menganalisis data inflasi secara berkala. Yang kedua untuk penetapan kebijakan, berdasarkan data, bank sentral menetapkan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Yang ketiga ada implementasi, kebijakan moneter diterapkan melalui operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga, dan kontrol kredit. Yang terakhir, strategi individu menghadapi inflasi. Yang pertama, berinvestasi. Memilih instrumen investasi yang dapat mengimbangi laju inflasi seperti saham, emas, atau properti. Yang kedua, menabung. Menyimpan uang di bank dengan suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi. Yang ketiga, ada membeli aset produktif. Memiliki aset yang dapat menghasilkan pendapatan seperti rumah atau bisnis. Yang keempat, mengurangi utang. Melunasi utang dengan cepat sebelum nilai mata uang turun akibat inflasi. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.